lagi bersama Akang di CRB Podcast. Nah, di sini Akang mengundang salah satu rekan Akang dari angkatan 29 ya. Sebelum itu perkenalkan, nama Akang Muhammad Rizky Febrian, nama rimba Akang. Wah, bisa perkenalkan dirinya? Oke, perkenalkan nama saya Deviana Rasipa, nama rimba Teteh Tengurang. Oke, buat nama rimba sendiri itu fungsinya buat apa teh? Nama rimba itu biasanya digunakan kalau kita lagi ada di lapangan. Berarti nama rimba itu berhubungan dengan alam. Ya. Terus buat nama hurang sendiri, hurang itu dari kata apa sih? Atau dari referensi dari mana gitu? Urang itu dari bahasa Sanskerta katanya udang. Udang. Jadi teteh udang gitu. Ya. Oke, jadi di podcast kali ini teteh mau bawain atau jelasin materi apa sih? Saya bakal bawain materi PPGD. PPGD ya? PPGD. Nah, pengertian PPGD itu sendiri apa? PPGD itu pertolongan dan penanganan gawat darurat. Oke. Jadi emang dikhususkan buat mengevakuasi atau menolong orang gitu ya. Tujuannya PPGD itu buat apa? Tujuannya tuh mencegah infeksi, mencegah pendarahan, mencegah cacatan, mencegah kematian, meringankan luka korban dan memudahkan pertolongan selanjutnya. Jadi PPGD itu intinya buat memudahkan gitu ya, memudahkan pertolongan selanjutnya gitu. Oke. Nah, dalam PPGD sendiri nih, aspek-aspek yang harus kita perhitungkan gitu ya, itu ada apa aja? Aspek-aspeknya itu kita tuh tidak boleh panik ya, karena itu kata kunci dari menolong orang tuh yaitu jangan panik, karena kalau misalkan panik kita juga bakalan kayak nggak bisa menolong orang, semua bakal jadi ambiar. Lalu kita harus percaya pada kemampuan, kayak misalkan kita tuh udah membaca cara menolong orang nih seperti ini, nah berarti kamu harus percaya pada kemampuan yang begini gitu. Lalu kamu orientasi medan terjadinya kecelakaan, baru sebab dan akibat. Nah, berarti aspek-aspek yang harus diperhatikan tuh intinya kita percaya gitu ya, percaya kalau kita bisa. Nah, di PPGD ada materi apa aja sih teh selain aspek-aspek, selain pengertian gitu, pasti ada kan? Boleh disebutin teh? Materinya tuh ada tentang digigit ular, patah tulang, hipotermia, dan juga apa sih jenis-jenis ular gitu. Ular juga termasuk. Ya. Nah, saya mau nanya di sini. Kalau penanganan gigit ular itu gimana? Kita evakuasi dulu korban ke tempat yang aman, lalu kita cek, kita kenali jenis racunnya itu apa, lalu kita imobilisasi, baru kita cari pertolongan saja. Buat mengenali jenis racun atau tidak beracunnya itu gimana teh? Beracun atau tidak beracunnya kita kenali dengan dari jenis gigitannya. Kalau misalkan gigitannya tuh ada 2 titik, itu kemungkinan yang menggigit ular yang berbisa. Oh, berarti jika yang berbisa tuh titik 2 begitu di sini? Iya. Atau di mana aja yang dia gigit gitu? Ya. Nah, kalau buat yang tidak berbisa, biasanya gigitannya tuh cuma seperti manusia. Jadi ciri-ciri atau bedanya ular sama ular yang berbisa sama tidak berbisa gimana deh? Ciri-cirinya tuh kalau ular yang berbisa biasanya kepalanya itu segitiga, matanya ini lonjong, lalu gerakannya tidak agresif. Kalau untuk yang ular tidak berbisa, untuk kepalanya cenderung oval dan bentuk mata yang bulat, lalu gerakannya yang agresif. Jadi jika ular yang berbisa itu gerakannya tidak terbaca gitu. Nah, tadi kan teteh jelasin juga ya, di PPGD itu ada yang namanya pertolongan buat menolong orang yang patah tulang kan. Nah, penanganannya itu seperti apa teh? Penanganannya kita cek dulu kondisi korbannya itu seperti apa, kita evakuasi dia ke tempat yang aman,
lalu kita imobilisasi, baru kita cari pertolongan selanjutnya. Oke. Nah, dari tadi pas teteh dari ngejelasin gigitan ular, terus sekarang ke patah tulang. Nah, imobilisasi itu apa tuh? Imobilisasi itu mengobati luka yang ada pada korban gitu. Kita juga mengobati itu untuk meringankan lukanya dan mencegah kematian atau mencegah kerusakan. Begitu. Nah, berarti imobilisasi itu intinya buat menghambat ya, menghambat terjadinya eh, pendarahan atau mungkin patah tulang yang lebih lanjut begitu. Nah, jadi cara membuat imobilisasi yang baik dan benar itu gimana Kak? Cara buatnya itu kita butuh 2 kayu, ya kayunya tidak terlalu panjang tapi tidak juga terlalu pendek. Lalu kita tempelkan ke tangan korban. Kita lilit pakai syal, 3 syal. Oke, buat alternatif nih, misalkan kita emang gak nentu ya, gak nentu. Misal nih kita tuh nggak bawa shawl ataupun apa gitu lah buat si imobilisasi ini. Nah, alternatif lain selain shawl itu apa? Ya dari baju juga bisa. Jadi kayak kamu memasukin tangan kamu dari bawah baju, lalu kamu makan dari sini. Ya begini. Oke. Jadi emang imobilisasi itu beragam gitu ya. Ya. Bisa dari shawl, bisa pun juga. Nah, selain yang tadi, imobilisasi itu kan pertolongan pertama yang membuat tidak lanjut gitu lah. Misal nih digigit ular, dihambat di sini begitu kan? Ya. Nah, buat mengevakuasi selanjutnya nih gimana? Kan nggak mungkin dong udah kita imobilisasi tiba-tiba ada ambulan ke atas gunung kan nggak mungkin ya. Nah, buat mengevakuasi dari atas ke bawah itu gimana Teh? Kalau cara mengevakuasinya dari atas ke bawah, kita butuh tandu. Tandu. Ya. Nah, tandu sendiri. Tandu terbuat dari apa? Tandu itu terbuat dari 2 kayu panjang dan 2 kayu pendek. Fungsi tandu itu berarti emang untuk mengevakuasi korban begitu. Nah, buat cara bikin tandu atau alat-alatnya deh, alat-alat tandu itu apa aja tuh? Alat-alat untuk bikin tandu itu kamu butuh 2 kayu yang panjang dan 2 kayu yang pendek. Kamu butuh tali untuk mengikatkan kayu-kayunya, dan juga kalau ada kain mah pakai 2 kain biar tidak sakit. Jadi intinya tuh PPGD emang buat nolong orang gitu ya, nolong orang untuk memudahkan pertolongan lebih lanjut juga. Nah, selain materi-materi yang Teteh jelasin nih, apakah ada lagi materi yang emang Teteh mau jelasin di sini atau mau Teteh informasikan di sini? Ada, yaitu materi hipotermia. Hipotermia. Hipotermia ya. Hipotermia itu terjadi karena apa sih Teh? Biasanya terjadi karena cuaca yang ekstrim yang nggak menentu, kebetulan di atas gunung. Terus si korban juga biasanya dia tidak prepare dari rumah gitu, alias memang badan itu sudah fit tapi memaksa untuk naik ke gunung gitu. Nah, jadi intinya hipotermia itu suhu tubuh yang melebihi batas gitu. Nah, biasanya nih penanganan hipotermia itu seperti apa? Hipotermia tuh hipotermia apa dulu? Kan ada yang sadar, ada juga yang tidak. Oh, jadi hipotermia itu dibagi juga. Ya. Ada yang sadar, yang tidak sadar. Oke, nah buat penanganan hipotermia sadar dulu deh. Itu penanganannya seperti apa? Penanganannya cukup kamu ganti semua pakaiannya, jangan lupa kamu ajak komunikasi biar dia tidak tertidur, lalu beri dia makanan dan minuman hangat, dan pertolongan selanjutnya. Oke, buat yang tidak sadar gimana? Kalau buat yang tidak sadar, kamu ganti semua pakaiannya, lalu kamu teriakin namanya, karena kan yang namanya orang tidak sadar kan diteriakin segimanapun pasti nggak akan bangun ya. Terus tuh skin to skin kalau memang sudah gawat banget ya,
lalu kita kasih sama satunya. Nah, buat skin to skin sendiri itu apa tuh? Skin to skin itu kayak kita tuh menempelkan badan kita ke badan korban gitu. Yang badan korban itu dingin sekali, kita tuh jadi kayak tujuan kita menempel ke badan kita tuh untuk menormalkan kembali suhu tubuhnya. Nah, jadi buat melakukan skin to skin ini apa emang cuman begini doang atau harus apa begitu? Kita bisa memeluk dia, kita bisa peluk, atau mungkin kamu bisa diam di satu tenda bersama, itu kan kita bareng-bareng kasih juga atau emergency blanket. Oke. Nah, selain yang kita jelasin ini kan emang udah banyak nih ya. Ya. Nah, udah banyak. Nah, jadi di sini kita udah ngobrol lumayan lama juga ya. Buat materi PPGD ini. Makasih juga ya Teh udah bisa menyempatkan waktunya. Dan juga kenapa sih Teteh memilih untuk masuk divisi PPGD? Karena saya merasa kayak kemampuan saya tuh ada di PPGD dibandingkan di yang lain. Jadi emang Teteh minat gitu ya di divisi. Ya mungkin dari kita berdua begitu saja ya untuk podcast kali ini. Terima kasih buat Teteh Hurang dan terima kasih juga buat yang menonton. Jangan lupa di like. Mungkin jika ada kekurangan atau apa bisa komen atau bisa dicari tahu lebih lanjut. Mungkin dari kami segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.